of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812 8784 7210 di 0812 8784 7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa. Bapalah yang menghibur Anda. Siang, sore dan malam. Yang telah ku alami, ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidupku. Tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku bukakan jawaban misteri kesenangan sejati. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan. Terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Lari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari. Tawa
0822 73 00 0936. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Kami ada untuk Anda dalam suasana kerja maupun santai, hanya di radio keluarga Anda. Hotline FM. Ya, selamat sore semuanya Heartline. Senang sekali kembali saya Yohana Elizabeth dalam program kita Satu Hati. Tentunya karena hati kita adalah hati untuk sama-sama saling menguatkan. Dengan tema sore ini mengukur daya juangmu. Sekali ini saya seperti biasa ditemani oleh sahabat saya yang spektakuler, yang saya selalu panggil dengan kakak. Ada Kak Samantha selaku seorang psikologi master di dunia pendidikan. Selamat sore kakak. Halo, selamat sore Mbak Yohana. Keren Apa banget. kabar nih Mbak Yohana? Harus baik dan selalu sehat. Kakak juga ya? Alhamdulillah puji Tuhan, sehat, lagi baik, lagi senang. Aduh, seru banget. Lagi baik, lagi senang. Kakak itu udah di mana? Posisi? Lagi di Sumba nih, Nusa Tenggara Timur. Wow, lagi acara apa? Senang sekali. Ada beberapa pekerjaan dan sekaligus liburan. Wah, enak ya, kerja sambil berlibur. Nah, ini yang semua orang pasti berharap ya kakak ya, bisa kerja sambil berlibur ya. Recharge ya kak ya? Betul, Richard. Oke. Ya, kayaknya gara-gara pandemi jadi bisa mengkombinasikan kedua hal itu ya Mbak Yohana. Keren, keren. Nah, sama-sama dengan kita, Kak, ada adik kita namanya Syarifah. Nih, terus terang saya susah dibacanya nih. Syarifah Syafioh Masturoa. Daripada salah-salah ya. Selamat sore, Kak Syarifah. Boleh disebutin nggak nama lengkapnya? Ini agak susah saya pronunciation-nya. Hai, Dek. Suaranya belum keluar. Mungkin masih di-mute, Kak? Ya, silakan memperkenalkan diri. Iya, nama suaranya juga masih belum kedengaran ya. Sambil berusaha untuk supaya keluar suaranya ya. Saya manggilnya Syarifah, Syari, Rifa ini bisa macam-macam nih, karena namanya panjang. Ini kedengaran nggak? Nah, sudah bagus. Bentar, Silakan Kak. memperkenalkan diri. Suara kakak nggak kedengeran. Suara saya nggak kedengeran. Wah, semoga sekarang udah bisa didengar ya. Boleh memperkenalkan diri, Di? Ini Ada kedengeran. boleh memperkenalkan diri? Bentar. Oke, Suara sambil kakak masalahnya nggak kedengeran. suara Syarifah terdengar. Oke, sambil kita menunggu Kak Samantha, Kak Sam, kita nih temanya kali ini mengukur daya juangmu. Nah, menurut Kak Sam, sebetulnya ya, Kak Samantha ini sebetulnya apakah memang kita perlu pengukuran kekuatan daya juang kita? Lalu ini temanya kan soalnya mengukur daya juang ya. Bagaimana kita melihat daya juang kita sendiri sebetulnya? Mungkin kakak bisa memulai untuk pembicaraan kita di sore hari ini sambil Kak Adik Syarifah mencoba ya sampai terdengar, mungkin di chat dulu ya biar Kak Sam bisa sedikit membuka. Sekarang terdengar suara saya? Kedengeran. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, silakan Kak Samantha. Ya, pertama-tama aku mau meluruskan dulu ya. Tadi di awal Mbak Yohana bilang bahwa aku lulusan psikologi master dari pendidikan. Aku lulusan psikologi klinis anak sebetulnya. Jadi pekerjaannya sehari-hari ngurusin anak-anak sama keluarga gitu. Nah, kalau kita bicara tentang daya juang nih Mbak Yohana.
Daya Hmm, juang itu adalah sesuatu yang memang sebetulnya bisa diukur dari kekuatan kita ketika menghadapi berbagai tekanan. Apakah oke. kita cukup resilient, cukup tangguh, atau Mhm. kita merasa lebih mudah down, lebih mudah Ya, kayaknya patah semangat, hilang motivasi gitu. Dan bagaimana sih orang-orang yang terlihat tangguh, dia menjaga motivasinya itu? Ternyata semua itu sudah dipelajari, diteliti, dan udah menjadi teorinya, sudah dipraktekkan juga. Dan itu bisa, yaitu oke. dengan konsistensi dan komitmen kita seperti apa. Dengan konsistensi dan komitmen kita terhadap sesuatu yang ingin kita capai, kita akan melakukan dengan time management yang baik, time management yang optimal buat kita. Kita belajar apa sih yang perlu kita kembangkan dari diri kita supaya menjadi optimal. Karena kalau kita bicara daya juang, ini kan sesuatu yang sifatnya ada motivasi dari dalam diri kita sama motivasi dari luar diri kita. Nah, seringkali orang tua mendidik anak-anaknya dengan cara motivasi ekstrinsik dari luar diri anak, yaitu dengan iming-iming hadiah misalnya Kak Yohana. Kalau Oke. misalkan iming-iming hadiah kan, kalau kamu juara kelas nanti dapat hadiah apa, misalnya seperti itu. Jadinya pada saat dewasa dengan pengkondisian seperti ini, individu cenderung menjadi orang yang ya aku perlu ada kenaikan gaji terus supaya aku performa kerjanya optimal. Soalnya kalau enggak daya juang aku ya segini-gini aja gitu. Sedangkan kalau orang tua mendidik anaknya dengan motivasi intrinsik akan mengembangkan sisi rasa penasaran di dalam diri anak, penasaran yang baik tentunya ya, untuk bisa mengembangkan diri sendiri, mengoptimalkan apa sih yang ada di dalam diri anak ini, supaya nantinya dia bisa menemukan sesuatu hal yang bermakna untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Misalkan menemukan suatu penemuan gitu ya, inovasi, apakah itu di bidang teknologi, di bidang bisnis, atau di bidang politik juga, ini semua saling terkait. Tapi bukan berarti semua orang tua harus mendidik anaknya seperti itu ya Mbak Yohana. Ya, ya. Karena pada akhirnya kita tuh selalu dipersiapkan untuk sesuatu hal di masa dewasa kita. Apakah untuk sesuatu hal yang kita berperan di dalam suatu perusahaan yang memang sistemnya seperti itu, ada rewards yang perlu kita capai, ada pencapaian-pencapaian, misalkan gini Mbak Yohana, seseorang yang bekerja sebagai marketing, tentu perlu iming-iming hadiah dong, perlu Ya. rewards dong, Bonus. ya kan? Beda sama orang yang kerjanya nanti jadi scientist gitu ya, kerja di bidang-bidang ilmu pengetahuan, harus mengembangkan ini itu kan rasa penasarannya yang digali lebih. Jadi memang memang beda gitu, dan kita bukan berarti harus semuanya harus dididik, diasuh dengan cara ini gitu, enggak sih. Jadi untuk daya juang kita bisa melihat dari seseorang itu lebih banyak dominan motivasi intrinsik atau ekstrinsiknya, coping stressnya juga seperti apa. Apakah coping stressnya lebih ke emotional fokus dulu, semua permasalahan emosi yang negatif harus diselesaikan, baru ke permasalahan yang nyata terkait tentang isu yang harus diselesaikan, resolusi-resolusi konfliknya seperti apa. Ini balik lagi ke karakter individunya. Kemudian yang terakhir adalah ketahanan dia, ketangguhan dia terhadap tingkat tekanan yang dihadapi. Ini menarik sekali ya, panjang. Tapi saya pengen mengulik nanti dari sebagian apa yang kakak terangkan. Namun sebelumnya, sekali lagi nih kita mengundang adik kita, Syarifah. Selamat sore, Dik. Selamat sore, Kak. Boleh memperkenalkan namanya? Nama Susah aku kali, saya nggak Syarifah bisa Syafika bacanya. Masturo. Panggilnya apa? Bisa Syarifah, bisa Syafiko, bisa Masturo. Nah, lu, saya mesti manggil apa nih? Oke, Syarifah di daerah mana? Aku di Kalimantan. Kalimantannya di mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, tepatnya di kota apa? Martapura. Oh, Martapura. Salam buat semua teman-teman di Martapura ya. Hari ini, sore ini Syarifah bersama-sama kita. Nah, Syarifah tadi berbicara daya juang. Kak Sam pernah menyatakan tadi, sebetulnya daya juang ini adalah suatu di mana kita bisa bertahan atau menyikapi supaya tidak timbul hal-hal yang negatif, baik itu stres atau depresi. Menurut Syarifah sendiri, daya juang itu di mata kamu apa sih? Bagi aku, daya juang itu kayak seberapa kuat kita bertahan di masa sulit gitu ya.
Contohnya pandemik itu. Bisa jadi, Kak. Oke, kalau kamu sendiri yang paling pernah berkesan berhasil melalui masa sulit tersebut dengan daya juangmu apa? Pernah nggak? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Waktu SD sih. Cerita dong. Waktu itu kan aku mau ulangan kenaikan kelas lah. Terus aku dibilangin sama ibu, kalau nilainya bagus bakal dapat hadiah nih gitu. Nah, aku berjuang tuh di situ, berjuang aku dengan cara belajar gitu, belajar dari subuh sebelum berangkat gitu. Ya dibantu dengan doa juga. Ya alhamdulillah sih. Lulus ya. Iya. Kalau nggak ada sekarang di sini ya. Sekarang kamu kelas berapa sayang? Kelas 12. Kelas 12 itu SMP. SMA. SMA ya? Oke, Iya. SMA akhir berarti ya? Iya. Ntar lagi lulus. Dan sekarang juga menghadapi daya juang untuk lulusan berarti ya? Iya, betul. Nah, ini tadi sangat benar dengan apa yang Kak Samantha sampaikan ya, adanya reward, adanya harapan, gimmick gitu ya untuk bisa lolos dari sana. Nah, Kak Samantha, kalau melihat yang apakah sampaikan dengan apa yang ada di dalam kehidupan Syarifah ini kan sebagian dari contoh yang mewakilkan gitu ya. Apakah memang tadi kan setiap keluarga memiliki tipe yang berbeda. Dan tadi Kakak juga sampaikan ada pengaruh emosional. Nah, apakah daya juang ini sebetulnya sudah lahiriah terbentuk sejak kita lahir atau memang semakin usianya semakin besar? Dia kan dari dia ambil contoh dari SD gitu ya, tapi dia sebentar lagi juga menghadapi SMA nih lulusan, tapi yang paling berkesan di SD-nya nih gitu loh. Nah, apakah memang akan terbentuk sesuai umur atau memang bagaimana nih gitu loh, karena dari contoh ini menarik sekali nih yang dia ingat SD loh gitu loh, padahal sebentar lagi dia harus ada daya juang untuk lulus SMA. Ya, benar, menarik banget, Kak Yohana. Jadi gini, selalu akan ada dua ya, dari bawaan kita lahir sama pengkondisian lingkungan. Dalam hal ini tentunya sekolah dan orang tua yang paling dominan ya, karena anak-anak kan belum bekerja, jadi ya lingkungannya di lingkungan, kalau nggak keluarga, lingkungan sekolah, pertemanan. Nah, kalau dibilang bawaan dari lahir, artinya secara bibitnya nih orang tuanya udah punya daya juang yang unggul dong, gitu. Nggak mudah menyerah, gitu. Tapi pengkondisiannya lagi nih, Mbak Yohana, apakah orang tua mengkondisikan dengan pola asuh yang tepat sesuai perkembangan psikososial anak, atau orang tua fokus memanjakan anak, termasuk melarang-larang anak itu juga memanjakan loh, tapi memanjakan yang tidak sehat. Misalnya gini, di periode anak usia mulai 2,5 atau 3 tahun, anak belajar yang namanya kemandirian. Mereka mau yang namanya ngambil gelas sendiri, yang namanya makan sendiri gitu ya. Kalau ini berjalan dengan baik, maka di situ inisiatif anak berkembang dan anak menjadi anak yang aktif. Dia paham, saya bisa melakukan ini. Kalau anak misalkan gini Mbak Yohana, kan anak usia 2,5-3 tahun itu kan tingginya belum setinggi kita kan. Jadi kalau misalnya mau ambil gelas di lemari yang tinggi, mereka perlu bantuan kursi kan, atau tangga gitu. Ada anak, ini kelihatan sekali di anak-anak kecil, yang mereka langsung tarik orang tuanya, minta orang tuanya ambilin. Ada anak yang dia tarik kursi terdekat di sekitar dia naik kursi, dia ambil itu. Ini perbedaan jelas kan? Yang satu anak kemandiriannya tercipta sejak dini, yang satu dependen atau bergantung sama pengasuh atau orang tuanya. Anak-anak yang dia tadi ngambil kursi sendiri, mungkin orang tuanya juga sudah mengarahkan gitu. Kalau anaknya narik orang tuanya pertama kali, dia bilang, itu ada kursi, pakai aja kursinya. Kamu bisa ini diajarin seperti itu. Besoknya dia belajar, oh ya udah kalau mau ambil, tarik kursinya, ambil sendiri gelasnya. Sedangkan anak-anak ada yang dia punya inisiatifnya tinggi, dia ambil kursi sama orang tuanya dilarang. Jangan, nanti kamu jatuh, nanti kamu ini, nanti kamu itu. Ya ini yang membuat anak jadi belajar. Oh, jadi aku nggak boleh ngambil sesuatu yang berbahaya. Tantangan buat aku itu berbahaya.
dia jadi tumbuh menjadi anak yang pasif, Mbak Yohana. Dan ketika tumbuh menjadi anak yang pasif, dia punya keyakinan di dalam dirinya bahwa daya juangku rendah. Aku harus bergantung sama orang lain. Kalau aku harus bergantung sama orang lain, hidup terlalu mudah buat aku. Kalau aku nggak bisa, aku minta aja orang lain yang lakukan untuk aku. As simple as that. Yang berkembang di dalam pemikiran anak. Maka krusial banget nih Mbak Yohana di usia 2,5, 3, sampai 4 tahun ini. Sangat-sangat periode yang singkat, tapi menentukan seberapa besar nanti anak memiliki daya juang. Selanjutnya tinggal pengkondisian orang tua. Apakah sukses di dalam periode ini, mengasah kemandirian, inisiatif anak, bagaimana anak merasa otoritas terhadap dirinya terpenuhi gitu ya, atau enggak gitu. Termasuk kalau misalnya anak menolak enggak gitu ya Mbak Yohana. Enggak, no gitu kan, biasanya anak-anak kecil tuh no, nggak mau gitu. Kita memaksa dia, artinya kita merenggut otoritas dia terhadap dirinya. Nah, nanti kebawa tuh. Pada saat dia besar, dia sulit berkata tidak untuk permintaan orang lain yang tidak logis bagi dirinya. Nah, Syarifah, apa yang Kasam sampaikan gitu kan? Apakah Syarifah melihat ada, ingat nggak waktu kecil tuh tipenya seperti apa sih orang tua sama Kak Amade Syarifah gitu, sehingga sekarang tanpa disadarin, oh ya benar juga ya apa yang Kasam bilang, saya terbentuk dari ini. Ada nggak korelasinya yang bisa diceritakan? Agak lupa sih, tapi Lupa ya, karena masih anak-anak ya. ya masih anak-anak jadi agak lupa. Tapi kalau sekarang mama papa gitu gimana? Apakah kalau ada sesuatu mereka berusaha menolong? Atau memang memberikan keleluasan untuk menyelesaikan, tapi memberikan masukan? Ini kan ada bisa dikategorikan juga saat ini kan. Nah ini seperti apa? Tergantung suasana. Suasana si ayah ibu? Tergantung suasana aku misalnya. Kayak Oke. aku mau minta tolong apa gitu. Kalau ya yang menurut mereka baik, ya ditolong gitu. Oke. Suasananya tapi ada di diri kamu ya, bukan di orang tua kamu ya. Artinya kamu mau minta tolong apa tidak. Jadi ada kesadaran di dalam diri kamu. Menurut kamu seberapa sih kamu kuat menghadapi tantangan atau apa ya, kekuatan sampai sejauh apa? Apakah dengan emosi pada saat perbicaraan? Kadang-kadang kan ada nih orang yang diomongin langsung stres gitu, nangis gitu ya. Apa memang nggak seperti itu? Kamu nih yang gimana nih tipenya? Aku tipe kalau diomongin ya. Diomongin nangis. Ya. Diomongin nangis tuh stres. Ya sih, cuman kepikiran gitu. Kepikiran. Nah, Kasam, nah peristiwa seperti ini gitu di dalam nilai daya juang usia apa di kelas 12 ya, SMA akhir. Ini kan masa-masa perubahan, apa ya, kalau kita bilang puber gitu ya, masa-masa puber. Ada anak yang masih mencari jati diri kanan kiri. Apakah daya juang itu juga mempengaruhi hal tersebut? Seperti kayak tadi Syarifah bilang ya tergantung moodnya gitu loh. Kalau lagi pengen ngomong sama mama minta tolong, tapi kalau enggak ya udah. Nah ini gimana menurut Kasam? Oke, benar di usia remaja ada proses perkembangan psikososial pencarian jati diri ya. Jadi kalau di usia remaja akhir sebetulnya sudah semakin matang, tapi ternyata hasil penelitian terbaru kita benar-benar menemukan jati diri kita tuh ketika prefrontal cortex kita matang di usia 25 sampai 30 tahun. Nah, ini ya kita harus ngelewatin quarter life crisis dulu gitu Mbak Yohana. Akhirnya kita tahu apa yang kita mau lakukan dalam hidup kita. Kalau anak SMA saat ini, kalau di usia akhir ya, pasti galaunya masalah nanti kuliah apa, atau langsung kerja, atau kalau di beberapa daerah di Indonesia masih yang nanti dijodohkan harus menikah dan lain sebagainya. Jadi krisisnya akan disesuaikan dengan kondisi di mana anak-anak ini tinggal. Nah, sedangkan kita itu kan ada di tahapan keterbukaan informasi seluas-luasnya, Mbak Yohana. Jadi ada permasalahan konflik di dalam diri anak yang akan menyebabkan saya kan maunya sebenarnya berkarya, saya mau begini, saya mau begitu, tapi orang tua minta ini, minta itu, harus ngikutin orang tua, dan itu akan terjadi konflik yang besar dalam pencarian jati diri anak. Daya juangnya seberapa anak berani untuk apakah dia mau memutuskan hidupnya dan mengikuti apa yang dia inginkan secara logis, secara sadar, dan tentunya hal yang baik ya, hal yang positif,
Kalau misalkan mau mengejar pendidikan, mencari beasiswa dan lain sebagainya, atau ya udah mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tuanya, misalkan harus kerja atau harus menikah gitu. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti adalah daya juang itu akan terlihat terukur apapun permasalahan hidup yang dialami, dia akan kembali ke bentuk semula lagi. Jadi kalau ibaratnya nih kayak slime tuh, slime diputer-puter dimainin, dia ketika dimasukin ke dalam wadahnya lagi, dia akan ngikutin bentuk wadahnya seperti apa. Itulah daya juang kita. Kita bisa benar-benar sefleksibel slime ini, atau kita bisa kalau di ibarat dicabik, diputer-puter, mentalnya dijatuhin, kita bangkit lagi. Jatuh, kita bangkit lagi. Jatuh, kita bangkit lagi. Apapun permasalahan hidupnya. Kalau anak remaja ya masalah akademis ya, Mbak Yohana. Iya. Ya, lagi pandemi, terus masalah stres nggak ketemu teman-teman, di rumah orang tuanya sering marah-marah, mungkin ada beberapa keluarga yang punya masalah finansial, tapi dia stagnan tuh. Tetap berprestasi di pelajaran sekolahnya. Tetap paling nggak kalau ada ranking misalnya 20 besar misalnya seperti itu. Jadi tetap berprestasi, nilainya nggak ada yang tiba-tiba jeblok, anjlok, nilainya jadi merah atau gimana. Dan kalaupun Mbak Yohana tiba-tiba nilainya merah, katakanlah nggak pernah nih dapat nilai merah, dapat nilai 5. Tiba-tiba dapat nilai 5, mungkin karena lagi mentally breakdown, lagi stres, tapi begitu dia bisa menguasai, mengendalikan stresnya, dia naik lagi, dia bounce back lagi. Nilainya besok ulangan, nilainya balik lagi 8 atau 9, kayak gitu Mbak Yana. Jadi terlatih terus, dan daya juang itu nggak bisa kita pastikan bahwa sekarang SMA daya juangnya rendah nih, berarti nanti juga akan rendah. Enggak, karena itu semua sekarang bisa dilatih dengan yang namanya growth mindset. Kalau kita punya growth mindset dan kita mau mengembangkan diri kita, maka kita akan mencari hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk pengembangan diri kita, meningkatkan daya juang kita, caranya seperti apa. Makin lama kita melatih daya juang kita, itu pun juga akan meningkatkan daya juang kita ketika dewasa. Sekalipun umur kita 30, 40 tahun, 50 tahun gitu. Tapi ya sebaliknya juga Mbak Yohana, kalau kita merasa jumawa gitu ya sama diri kita bahwa aku udah yang paling keren kok, aku paling bisa, paling menguasai dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita terkena masalah berat dalam hidup kita di usia dewasa kita, bisa di atas 30 atau di atas 40 tahun. Itu juga bisa Mbak Yohana membuat kita jadi nggak tahu mau melakukan apa. Karena selama hidupnya dari kecil sampai usia tertentu dia menghadapi masalah besar ini, nggak pernah mengalami kesusahan. Gitu. Nah, biasanya memang dari hasil riset juga beberapa literasi yang aku baca, ketika seseorang sudah dihadapkan banyak masalah dari dini dan dia selalu bisa bangkit lagi, memiliki daya juang yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang dari kecil kayaknya hidupnya princess banget gitu. I see. Wow, ini panjang sekali pemaparannya, tapi sangat jelas membuat kita mengerti tentang daya jual. Nah, Syarifah, kita akan kembali ngobrol dengan Syarifah tentang daya jual, karena tadi tertarik dengan kata-kata Kasam. Di usia diri, saat teman-teman dan dirimu ini, itu sedang galau-galaunya mencari masa depan, kuliah, kerja, atau sebagainya. Tapi setelah iklan-iklan yang satu ini ya, kita lewat, nanti kita berbicara sama-sama. Silakan, Hotline. MyTV, saluran televisi perempuan Indonesia, sudah bisa Anda saksikan melalui saluran TV digital channel 32, frekuensi 562 MHz untuk area Jabodetabek. Kabar gembira, selain Jabodetabek, MyTV akan hadir di Kota Medan bulan Oktober 2021 ini dan akan menyusul segera saluran TV digital di Palu dan Pangkal Pinang, juga kota-kota besar lainnya. MyTV menyajikan berbagai program perempuan Indonesia dengan konten-konten yang sangat menginspirasi dan menarik. Di antaranya, Speaking Parenting. Nah, ternyata anak-anak juga punya ketertarikan program yang sama. MyTV Talk Show yang mengangkat topik mengenai perempuan, percakapan ringan tentang tips mengasuh anak, selebriti berbagi pengalaman dalam membesarkan anak, dan seputar psikologi orang tua baru. Dipandu oleh host Mona Ratuliu. Permainan atau perilaku juga pakar dan narasumber di bidangnya.
Jangan sampai dilewatkan Perempuan Hebat Indonesia. Apakah Anda bermasalah dengan internet di rumah atau di kantor Anda? Jangan khawatir, karena ada PT Inet Globalindo yang terus memberikan solusi internet kepada Anda. Free trial dengan jaminan SLA 99%, menggunakan teknologi tinggi dengan media wireless, fiber optik, dan juga VSAT. Inet Globalindo menjadi internet service provider yang paling canggih dan juga terpercaya. 24-hour service support and help desk yang dihandle oleh tenaga ahli yang profesional. Bergabunglah dengan kami sekarang juga, di mana Anda bisa nikmati High Speed Internet Collection dari Inet Globalindo. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 021 299 66900, 021 299 66900, atau fax di nomor 021 526 9587, 021 526 9587, dan juga kunjungi website kami di www.inet.net.id. Internet Service Provider Inet Globalindo, your trusted internet service provider. Halo, tetap bersama Hotline Peduli Sehat. Pak Frederick, pengentalan darah ini menyebabkan penyakit apa aja, Pak? Jadi ada kira-kira 50 macam penyakit. Beberapa penyakit akibat darah kental tadi kita mulai dengan, kalau sakit kepala kan tidak dihitung penyakit sebenarnya, sebab dia up and down. Kemudian diabetes mellitus, kolesterol, tekanan darah tinggi, chronic kidney, penyakit ginjal kronis, kemudian polycystic syndrome. Jadi sukar punya anak karena ada kista di ovarium. Dan yang paling buruk adalah kanker. Yang paling sering yaitu penyakit kardiovaskular tadi, penyakit jantung pembuluh darah, diabetes, penyakit ginjal, fatty liver, dan yang paling buruk adalah kanker. Mungkin sebelum kanker misalnya ada miom, ada fibrokistik, dan mulai banyak walaupun masih berapa persen ya. Tapi banyak juga anak muda mulai kena seperti lupus. Ayo ikuti seminar kesehatan melalui Zoom dengan tema Darah Kental Membawa Petaka bersama Bapak Frederick S. Waworuntu, MSc, HH, Ahli Naturopati pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pada jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Kabar gembiranya, acara ini tidak dipungut biaya alias gratis. Pendaftaran via WhatsApp di nomor 0811 995633, 0811 995633. Acara ini dapat didengar juga melalui streaming di www.heartline.co.id dan di frekuensi 100,6 Heartline FM, your family station. Salam sehat selalu dari Heartline Peduli Sehat. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom, datang dan hadirilah ibadah tatap muka dari Gereja Bethel Indonesia Victoris Family Ministry di bawah penggembalaan Pastor Abraham Kongratsupit. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 bertempat di Fem Hotel Gading Serpong, Jalan Belupat Raya, Gading Serpong, Kafling 30, Gading Serpong, Tangerang. Ibadah jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Feba Avan, jam 11 siang dilayani oleh Pastor Petra Pangidai, jam 5 sore dilayani oleh Pastor Debbie Basir. Ibadah hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, ibadah jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Feba Avan, jam 11 siang dilayani oleh Pastor Petra Pangidai, jam 5 sore dilayani oleh Pastor Debbie Basir. Datang dan nikmati berkat-berkat Tuhan dalam ibadah tatap muka ini bersama kami, Gereja Bethel Indonesia Victoris Family Ministry di bawah penggembalaan Pastor Abraham Kongratsupit di Fem Hotel Gading Serpong, Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Kami ada untuk Anda dalam suasana kerja maupun santai, hanya di radio keluarga Anda. Heartline FM. Selamat sore Heartline, senang sekali kembali. Saya Yohana Elizabeth Hajidinata ditemani oleh Kak Samantha dan juga adik kita Syarifah dalam acara program Satu Hati. Bisa diikuti di IG Live-nya
di IG-nya satuhati.idn ya. Jadi boleh diikuti bersama-sama di sana karena akan ada banyak berita, akan banyak cerita. Bahkan di hari Minggu kita akan ada sesi curhat. Nah, ini seru banget sesi curhat yang sudah kita dapatkan dari banyak teman-teman mengenai kehidupan kita. Nah, salah satunya keluarlah dalam kegiatan hari ini dengan judul seberapa penting daya juang kita. Karena ada banyak yang masuk DM menanyakan tentang kehidupan dan bagaimana menghadapi daya juang ini dengan baik dan tepat. Nah, tadi dikatakan sama Kasam di sesi pertama bahwa pola asuh dari orang tua juga mempengaruhi tentang kehidupan daya juang pada masanya terus berlanjut gitu ya. Dan juga disampaikan pada saat remaja biasanya daya juangnya ini di kelas 2 ya, SMA biasanya kelas 12 lebih kepada mencari jati diri, aktualisasi, bagaimana melihat sekolah, kuliah di mana yang dia suka atau orang tua yang inginkan atau teman-temannya gitu ya, atau bekerja. Nah, Kak Dea Syarifah, apakah hal ini juga pernah ada di dalam pergumulan hatimu gitu loh? Tentang yang tadi disampaikan di usia yang seperti ini memang masa-masanya kamu mencari jati diri mau kemana nih gitu. Kalau ada lagu mau dibawa kemana hubungan kita. Nah ini hubungan dirimu dengan masa depan. Gimana Syarifah? Aku sempat bingung mau kuliah apa lanjut kerja gitu. Cuman karena dukungan dari orang tua kuliah, jadi aku kuliah. Insya Allah. Oke, jadi sempat merasakan bingung. Kenapa kepengen ada perasaan kerja? Apakah memang situasi atau memang ngelihat orang kerja itu kayaknya enak gitu? Kok bisa ada kepikiran perbandingan antara kuliah dan kerja? Kemauan dari aku sendiri sih, kayak mau ngerasain dunia kerja. Oh, karena ngelihat dunia kerja itu seperti apa sih di mata kamu memangnya, Dek? Kayaknya seru gitu, tapi juga susah. Taunya susah? Kalau dilihat dari orang lain sih kayak susah gitu kerja gitu, apalagi zaman sekarang nyari kerja susah gitu. Nah terus kalau nggak salah kan saya dapat bocoran nih ya, Syarifah juga menjadi salah satu anggota dari aplikasi Aku Pintar. Apakah kamu juga mendapatkan banyak bimbingan atau banyak insight gitu tentang tadi itu dunia kerja dengan kuliah? Apakah kuliah ini juga kamu sudah tentukan pengen kemana sih? Sesuai cita-cita kah? Apa memang karena keinginan orang tua? Sesuai cita-cita sih. Alhamdulillah diizinin sama orang tua gitu. Cita-citamu apa sayang? Aku mau jadi arsitek. Wih, keren. Jadi arsitek ya dari Kalimantan. Nanti membangun kota Kalimantan ya supaya semakin indah, semakin bagus karena rancangan arsitek dari tangannya Ade Syarifah ya. Asik, keren sekali. Nah, menurut Syarifah, daya juang ini kan tidak hanya dalam hal mencari aktualisasi diri dan juga masa depan ya, mau kerja atau kuliah. Bagaimana dengan pertemanan? Pernah nggak ngalamin kesulitan dalam berteman untuk dibutuhkan daya juang yang lebih gitu loh untuk solid sebagai pertemanan? Pernah. Aku kan punya orang tua tipe yang strict parents gitu. Kadang teman-teman ngajakin nongkrong, kita nongkrong yuk gitu. Nah, kalau aku bingung tuh cari cara izin sama orang tua biar dibolehin itu gimana gitu. Tapi berjuangnya di situ kayak berusaha meyakinkan orang tua gitu. Oke. Nah, Kak Samantha, lihat apa yang disampaikan oleh Syarifah tadi gitu. Ada daya juang di dalam dunia sosial. Ya, mempengaruhi dirinya dengan teman-temannya juga mempengaruhi dengan orang tua. Banyak orang yang merasa kalau dia nggak gaul sama teman-temannya nggak keren, nggak cool. Tapi juga dia ya usia-usia itu kan memang pengennya ngumpul ya, bersosialita. Tapi juga ada orang tua merasa buat apa sih buang-buang waktu gitu. Nah, gimana sih kita melihat ini sebagai sesuatu yang bisa disikapi dengan baik kan? Ya, pertama orang tua memang perlu menyadari dan memahami ya, Mbak Yohana. Ketika anak-anak usia remaja ini kan kebutuhan utamanya adalah peer group-nya. Pertemanan itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam pertemanan, anak-anak remaja merasa, aku tuh eksis loh. Ini adalah hal tentang pencarian jati diri. Aku ikut kelompok yang mana, maka diriku akan menjadi seperti apa.
apakah aku nyaman di kelompok yang paling hits populer di sekolah, atau kayaknya aku nggak terlalu nyaman deh sama mereka deh. Karena ya kita nggak tahu ya di setiap sekolah kelompok yang populer itu pergaulannya seperti apa. Tapi aku nyamannya itu sama ya pokoknya teman-teman yang sama-sama ngomongin hal yang seru deh gitu. Anak remaja kesukaannya sama, nggak harus populer deh. Yang penting sama kesukaannya, kita bisa membahas segala macam tentang itu bersama-sama. Dan biasanya usia-usia pertemanannya tuh lama. Jadi kalau udah bersahabat dari masa remaja, itu bisa sampai tua. Bisa sampai kita meninggal juga bisa gitu. Kenapa? Karena itu ada pertemanan yang tulus, belum ada kompetisi kita harus dalam dunia kerja, kita mau bersaing untuk saya lebih hebat dari siapa, saya lebih unggul dan lain sebagainya, belum gitu. Jadi daya juang di dalam interaksi sosial ini memang dibutuhkan hanya untuk mendapatkan eksistensi. Kenapa? Karena ketulusan di dalam pertemanan di usia remaja ini bisa lama sekali berhubungannya, dan itu rasanya kan kayak aku tuh selalu punya supporter loh kalau kita berteman. Aku sendiri punya sahabat dari sekolah sampai sekarang gitu, kita bisa pergi bareng kemana aja gitu. Dan gitu kadang nggak perlu teleponan udah tahu aja nih kayaknya lagi kenapa-napa nih, dia belum cerita, cuman tinggal kamu kenapa gitu, udah langsung iya gini gitu. Jadi karena ketulusannya kita kan namanya anak sekolah kan belum punya penghasilan. Ya kan, kita belum mikirin bahkan kan kita bakalan jadi presiden atau profesor, kan belum mikir sampai seperti itu. Masih benar-benar tulus ya pertemanannya. Itu yang bikin rasanya penting banget, dan orang tua perlu mendampingi anak-anak dalam hal ini, mengarahkan, memilih teman yang tepat untuk anak itu seperti apa. Karena takutnya kan terpengaruh pergaulan bebas yang kita nggak tahu kan. Yang di sana juga ada unsur coba-coba gitu. Dan ini yang perlu orang tua tanamkan. Jadi bicara secara terbuka, menjadi teman untuk anak, mendampingi anak, bahwa kalau aku tuh masuk ke grup yang eksis ini tuh aku akan mendapatkan apa saja, yang pasti networking dan lain sebagainya. Jadi memang daya juangnya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan orang tua. Dan meyakinkan itu butuh pembuktian kan. Pembuktian itu kan nggak cukup 1 malam. Iya. Butuh lama loh gitu. Butuh kita berteman 1 tahun dulu misalnya. Bahkan mungkin 3 tahun di SMA orang tua nggak suka kita berteman sama teman yang itu. Tapi begitu kuliah, teman yang itu ternyata dapat cum laude atau makna cum laude. Terus orang tuanya langsung terkaget ke kita. Kok bisa sih dia pas kuliah berprestasi, padahal pas SMA-nya enggak gitu. Itu kan sering kali juga terjadi. Jadi ya bijaksana sih. Kuncinya menjadi orang tua itu perlu bijaksana. Kalau kita bisa bijaksana, maka kita akan mengikuti kebutuhan anak itu apa, dan kita mau untuk mengikuti demi keselamatan anak kita. Bukan hanya keselamatan fisik, keselamatan mental, tapi juga dalam pergaulan sosialnya. Wow, ya ini senang sekali ya, Satu Hati kali ini menyangkut keseluruhan nih dari dunia anak-anak, remaja, bahkan dari sisi orang tua. Nah, Syarifah, kalau Anda misalnya adik Syarifah ini diberikan suatu tantangan yang buat Syarifah ngerasa, aduh kenapa mesti saya sih kayaknya berat banget, gak pernah seperti ini. Biasanya Syarifah tuh ngapain gitu? Pada saat posisi seperti itu ya, kepikirannya ya. Ya. Maaf nih Kak, ada suara mengganggu. Lagi bangun rumah ya. Itu daya juang tuh. Daya juang bagaimana untuk konsentrasi dengan suara-suara yang ada di belakang kamu. Gimana sayang? Apa tadi Kak? Aku kurang mendengar. Kan pada saat kita berbicara daya juang ada satu tantangan yang kita harus hadapi, dan tantangan itu kadang-kadang membuat kita mungkin saya pribadi pun pernah yakin sering mengalami itu. Kayaknya kalau pas lagi gitu mesti diem dulu ya. Misalnya kenapa saya ya berat banget nih, susah banget. Syarifah biasanya ngapain dalam posisi itu? Kebijakan apa yang dilakukan?
aku merenungi dulu, kayak merenung. Iya, merenungi dulu, mikir mungkin aku ada salah apa gitu. Terus aku ya berusaha mencari jalan keluarnya, kenapa jadi begini gitu. Oke, jadi adalah merenung ya. Nah, Kak Samantha, ini kadang-kadang kita tuh punya suatu kebiasaan. Misalnya ada orang yang pada saat stres dia bisa berteriak gitu loh. Atau pada saat dia merasa tantangannya begitu nggak mampu dihadapi, dia bisa nangis, dia juga bisa berdoa. Nah, sebetulnya refleksi dari apa yang dihadapin ini adalah suatu cerminan apa yang sudah dilalui atau memang karakter emosional orang tersebut? Pertanyaan yang bagus, tapi jawabnya bisa panjang juga nih, Mbak Yana. Karena benar-benar ini tergantung situasi. Gimana? Benar-benar tergantung situasi, Mbak Yohana. Kadang gini, Mbak Yohana, dari bisa itu memang pengkondisian, memang sudah terbentuk dari kecil seperti itu. Bisa juga karena faktor pertemanannya, bisa juga karena pengembangan dirinya jadi seperti itu. Bisa juga ya dia menikmati berperan seperti itu. Yang perlu kita cermati adalah konsistensinya. Apakah selalu sama caranya? Kalau selalu sama, maka itu menjadi suatu karakter. Tapi kalau berbeda-beda, apakah dia belum menemukan jati dirinya? Jadi masih tahap uji coba terus, trial and error. Itu yang perlu kita lihat dari repetisi perilaku atau aksinya itu muncul seperti apa. Oke, saya kira akan panjang loh. Saya udah nungguin loh. Dibikin singkat biar masih ada lagi pertanyaan berikutnya. Oke. Terus saya nungguin, ternyata dia diam, katanya panjang. ini seru-seru. Oke, artinya kalau dia belum pada pola yang sama, apakah dipastikan dia masih mencari jati diri? Masih bingung mau pakai yang mana. Itu rasanya kan kita merasa ya efektif nggak sih kalau kita pakai cara A, efektif nggak kalau kita pakai cara B. Oh, kata orang cara A itu lebih efektif dari cara B, tapi buat aku kayaknya B itu lebih efektif deh. Jadi aku pakai yang mana ya, A atau B ya gitu. Dan kita ada yang namanya juga kan pertahanan diri ya, Mbak Yohana. Dalam struktur tubuh kita ada yang namanya pertahanan diri manusia atau self defense. Ini kan yang kita nggak bisa lihat kalau tidak kita observasi secara mendalam, tidak melakukan wawancara secara mendalam juga. Dari pertahanan diri ini ada banyak listnya gitu ya, ada berapa puluh gitu. Itu kita perlu tentukan gitu. Individu ini melakukan pertahanan diri itu ada berapa macam. Apakah dia melakukan 3 macam tapi konsisten polanya berulang selalu itu saja, atau lebih dari 3 macam. Nah, ini yang menjadi catatan kalau di dalam konseling dengan psikolog ya. Supaya jadi kita tahu gitu. Kalau misalkan gini, usianya 25 tahun, dia menggunakan pertahanan diri dengan cara 3 macam gitu. Oke, berarti dia bisa jadi udah jadi jati dirinya, karakternya seperti itu. Tapi kalau ternyata dia melakukan 10 macam pertahanan diri, tapi usianya udah 35, akan berbeda maknanya ketika yang melakukan usianya masih 18 tahun, Mbak Yohana. Iya, betul. Wow, terima kasih, ini clear banget, jelas. Jadi memang kaitannya daya juang akhirnya dengan pertahanan diri tadi ya. Nah, Kak Sam, nggak terasa ya udah hampir 1 jam, kayaknya baru banget kita ngobrol gitu ya. Tadi kita berbicara dari sisi banyak hal, dari anak-anak, orang tua, bahkan remaja. Intinya sekarang kalau daya juang itu sebagai closing, menurut Kak Sam, bagaimana sih kita menyikapi daya juang kita? Statement dari Kak Sam lah berkaitan dengan daya juang. Silakan. Oke, terima kasih diundang lagi sama Heartline ya. Senang banget ngomongin daya juang itu sebenarnya nggak akan ada habisnya. Tapi yang pasti gini, ibaratkan bambu. Bambu itu kan nggak bisa dipatahin begitu aja ya. Dibengkokin dia akan balik lurus lagi. Dibengkokin dia akan balik lurus lagi. Daya juang itu adalah kondisi seperti ini. Ketika kita mampu untuk memperjuangkan, kita tetap berdiri tegak. Apapun badai yang menghantam kita,
kita akan sampai di pelabuhan dengan aman. Nah, itu dibutuhkan kemahiran membaca situasi sosial. Situasi sosialnya seperti apa, kita fleksibel terhadap situasi sosial, mencari solusi, tetapi tanpa merendahkan hati kita, diri kita mencari the best solution untuk semuanya merasa nyaman, kitanya juga nyaman, win-win solution, dan daya juang itu akan selalu meningkat karena kita punya yang namanya self-efficacy atau rasa kita yakin terhadap kemampuan kita. Apapun masalahnya, kita selesaikan dengan baik. Semakin kita merasa yakin dengan keterampilan kita, daya juang kita akan semakin optimal, meningkat lagi seiring bertambahnya usia kita dan pengalaman yang kita alami, kita lalui dalam hidup. Wah, terima kasih banyak Kak Sam. Ya, senang sekali ya pada sore hari ini kita banyak belajar tentang nilai daya juang, pertahanan hidup, pola, bahkan karakter yang sudah membentuk kita menjadi suatu proses dari sebuah daya juang. Terima kasih Kak Sam, terima kasih Dea Syarifah untuk sore hari ini. Jangan kapok ya Kak Sam kalau sering-sering diundang ya. Siap. Oke, ini karena menarik sekali. Tadi benar sekali, daya juang tidak akan pernah berhenti selama kita masih bisa bernafas. Akan berhenti pada saat kita menutup mata. Untuk itu, teruslah berjuang dan ingatlah kita masih memiliki Sang Ilahi yang selalu menuntun dan menjaga kita, memenangkan perjuangan kita. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata dan terima kasih untuk Kak Samantha, terima kasih untuk Syarifah, dan sampai ketemu lagi dalam Satu Hati. Follow Instagram satuhati.idn. Selamat sore, salam satu hati. Halo, tetap bersama Hotline Peduli Sehat. Pak Frederick, pengentalan darah ini menyebabkan penyakit